Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada sahabat sekalian dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang tahapan berhijrah. Tahapan hijrah yang pertama mesti dilakukan oleh seseorang adalah berniat ikhlas ketika hijrah. Hijrah bukan karena tendensi dunia atau kepentingan dunia, tetapi ikhlas karena Allah. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya dan sesuai dengan niat hijrahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang yang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan, maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau mendapatkan wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia inginkan itu. Bahkan kita tetap harus meluruskan niat ketika telah hijrah agar tetap istiqomah. Karena yang namanya hati sering berubah-ubah dan mudah berubah niatnya. Niat dan ikhlas adalah perkara yang berat untuk dijaga dan istiqamah, dan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, "Ma 'alijat syai'an ashaddu 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Itulah jadi yang pertama bagi seorang yang berhijrah, bagi seseorang yang hijrah, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu ikhwan maupun akhwat, hendaklah untuk meluruskan niat terlebih dahulu. Yang kedua, ketika seseorang telah berhijrah, maka yang kedua tahapannya atau tahapan yang keduanya adalah mencari lingkungan yang baik. Ini adalah salah satu kunci utama sukses hijrah, yaitu memiliki teman dan sahabat yang membantu untuk dekat kepada Allah dan saling menasehati serta saling mengingatkan. Hendaknya kita selalu berkumpul bersama sahabat yang salih dan baik akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Taubah ayat 119, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Agama seseorang itu sebagaimana agama teman dan sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul jalisis salih wal jalisis su wal jalisis sawi kamasalis sahibil misk waqiril haddadi la ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajidu rihahu waqirul haddadi yuhriku badanaka aw thawbaka aw tajidu min rihan khabisah."
Artinya seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misek dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Jadi perlu diperhatikan bahwa hati manusia lemah, apalagi ketika sendiri. Perlu dukungan, saling menasihati antar sesama. Selevel Nabi Musa alaihissalam, selevel Nabi Musa saja memohon kepada Allah agar mempunyai teman seperjuangan yang bisa membantunya dan membenarkan perkataannya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Beliau berkata dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Quran Surat Al-Qasas ayat 34. Mereka yang gagal hijrah bisa jadi disebabkan karena masih sering berkumpul dan bersahabat dengan teman-teman yang banyak melanggar larangan Allah. Itu yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga bagi seorang yang hijrah adalah hendaklah ia untuk menguatkan pondasi dasar tauhid. Jadi yang ketiga adalah menguatkan pondasi dasar tauhid. Syahadat adalah dasar dalam agama. Kalimat ini tidak sekedar diucapkan, akan tetapi kalimat ini mengandung makna yang sangat mendalam dan perlu dipelajari lebih mendalam. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa kalimat syahadat akan meneguhkan seorang muslim untuk kehidupan dunia dan akhirat jika benar-benar mengilmui dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim, dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Maksud dari Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qadri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fadhalika qawluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, lalu ia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah tafsir ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian setelah orang yang berhijrah itu menguatkan pondasi dasar tauhid,
Lalu kemudian tahapan selanjutnya adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi harus belajar Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Tentu saja karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan di dunia agar selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana seseorang yang hendak pergi ke suatu tempat tentu perlu petunjuk dan arahan berupa peta dan petunjuk jalan misalnya. Jika tidak menggunakan peta dan tidak ada orang yang memberi petunjuk, tentu akan tersesat dan tidak akan sampai ke tempat tujuan. Apalagi ternyata ia tidak tahu bagaimana cara membaca peta, tidak tahu cara menggunakan petunjuk yang ada, serta tidak ada penunjuk jalan, tentu tidak akan sampai dan selamat. Allah menurunkan Al-Quran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan sebagai petunjuk. Membacanya juga dapat memberikan kekuatan serta kemudahan dalam beramal saleh dan berakhlak mulia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 102. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu Jibril. Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 44. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal ladzina amanu hudaw wa shifaa. Huwa Al-Quran. Huwa Al-Quran itu lilladzina amanu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Maka hendaklah setiap orang yang telah berhijrah untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah belajar Al-Quran, tahapan berikutnya adalah terus beramal walaupun sedikit. Jadi apa yang didapatkan setelah belajar dari Al-Quran, amalkan. Jadi terus beramal walaupun sedikit. Ini adalah kuncinya, yaitu tetap beramal sebagai buah ilmu. Amal adalah tujuan kita berilmu, bukan sekedar wawasan saja. Karenanya kita diperintahkan tetap terus beramal meskipun sedikit, dan ini adalah hal yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, yang terus menerus walaupun itu sedikit. Beramal yang banyak dan terlalu semangat juga kurang baik, apalagi tanpa ada ilmu di dalam amal tersebut, sehingga nampaknya seperti semangat di awal saja, tetapi setelah kendur, bahkan sudah tidak beramal lagi. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah,
janganlah engkau seperti si fulan, dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Lalu kemudian seorang yang berhijrah setelah dia beramal terus, meskipun walau hanya sedikit, jadi terus beramal walaupun sedikit, yang kemudian tahapan berikutnya adalah sering berdoa dan memohon. Sering berdoa dan memohon. Sering berdoa dan memohon keistiqomahan dengan ikhlas. Jadi senantiasalah bagi seorang yang berhijrah, baik itu seorang ukhti atau seorang ikhwan, tentunya ia harus sering berdoa dan memohon keistiqomahan dan keikhlasan. Tentunya tidak lupa kita berdoa agar bisa tetap istiqomah beramal dan beribadah sampai menemui kematian. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni ajal. Kemudian hendaknya setiap seorang yang berhijrah itu memperbanyak berdoa. Di antara doa yang mesti harus dihafalkan dan harus dibiarkan oleh seorang yang berhijrah adalah doa sebagai berikut yang saya bacakan. Coba ini dihafal oleh para ukhti, oleh para ikhwan. Doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sekali lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah zat yang maha pemberi karunia. Quran surat Al-Imran ayat 8. Kemudian hendaklah berdoa, yang mana doanya sebagai berikut. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan masih banyak doa yang lainnya. Tidak lupa pula kita selalu berusaha dan berdoa agar kita ikhlas dalam beribadah dan beramal. Ikhlas hanya untuk Allah semata serta jauh dari riya, mengharapkan pujian manusia dan tendensi dunia. Semoga kita selalu diberikan keikhlasan dan keistiqomahan dalam beramal. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada